Hari ini kita juga masih kumpul semua tim untuk membahas rencana kita untuk mengajukan pra peradilan. Lalu pada panggilan keempat, beliau itu dipanggil sebagai saksi, sehingga beliau merasa tidak perlu membawa seorang lawyer untuk mendampinginya. Tetapi ketika pada saat itu juga, lagi pemeriksaan saksi dirubah statusnya menjadi tersangka. Lalu dilakukanlah penahanan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita dan pertanyaan publik juga adalah, ada urgensi apa pada hari itu, diketemukan bukti apa pada hari itu, didapatkan keterangan apa pada hari itu, sehingga merubah statusnya menjadi tersangka yang terlampau cepat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mendengar percakapan dari presenter Metro TV yaitu Vera Bahaswan yang bertanya tentang bagaimana tindakan selanjutnya dari tim kuasa hukum Tom Lembong yang diwakili oleh Bapak Ari Yusuf Amir. Nah, di sini ada beberapa strategi dan juga kemungkinan hal-hal yang akan ditempuh untuk membantu Tom Lembong dalam permasalahan dugaan korupsi gula pasir pada saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi pada tahun 2015 dan 2016. Nah, bagaimana statement dan apa saja langkah yang akan dilakukan? Mari kita dengar videonya berikut ini. Hari ini kita juga masih kumpul semua tim untuk membahas rencana kita untuk mengajukan pra peradilan. Tetapi itu belum kita putuskan secara tuntas karena ini semua pertimbangan-pertimbangan lagi dikaji terus dan bahan-bahan juga lagi disiapkan. Tetapi kami terus melaju untuk mempersiapkan bahan-bahannya supaya lebih matang. Ketika nanti sudah diputuskan harus diajukan pra peradilan, maka akan segera kita masukkan. Pak Ari, sebetulnya kejanggalan apa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tersangka sehingga pihak kuasa hukum akhirnya mempertimbangkan untuk mengajukan pra peradilan ini? Ya, secara detail saya belum bisa sampaikan ya, karena nanti itu juga adalah bahan pra peradilan kita. Tapi secara umum gini, bahwa Pak Tom Lembong ini sangat kooperatif dalam pemeriksaan. Beliau 4 kali dipanggil sebagai saksi, beliau hadir on time dan selalu memenuhi semua panggilan tersebut. Lalu pada panggilan keempat, beliau itu dipanggil sebagai saksi, sehingga beliau merasa tidak perlu membawa seorang lawyer untuk mendampinginya. Tetapi ketika pada saat itu juga, lagi pemeriksaan saksi dirubah statusnya menjadi tersangka. Lalu dilakukanlah penahanan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita dan pertanyaan publik juga adalah, ada urgensi apa pada hari itu, diketemukan bukti apa pada hari itu, didapatkan keterangan apa pada hari itu, sehingga merubah statusnya menjadi tersangka yang terlampau cepat seperti itu. Lalu apakah urgensinya dilakukan penahanan? Berkali-kali saya sudah sampaikan, penahanan ini adalah upaya paksa yang sebetulnya tidak perlu untuk dilakukan. Karena beliau sangat kooperatif, tidak mengulangi perbuatannya, dan beliau juga tidak akan menghilangkan barang bukti. Jadi tidak ada hal-hal dalam pasal 21 KUHP itu yang menunjukkan bahwa dia patut dilakukan penahanan. Nah, inilah yang mungkin jadi salah satu bahan pertimbangan kita. Lalu yang kedua adalah tentang penetapan beliau sebagai tersangka. Tadi kita dengar penjelasan Kapus Penkum bahwa saat ini masih dicari kerugian negara. Ini juga menjadi lucu. Orang sudah dijadikan tersangka, sudah ditahan, kerugian negaranya baru mau dicari. Tentang itu juga menjadi hal yang lucu. Karena temuan BPK yang kami pelajari kemarin, temuan BPK yang dibuat itu menjadikan dasar tidak menyebutkan tentang kerugian negara pada saat itu. Dan ingat bahwa kasus ini akan menjadi pidana kalau sudah ditemukan tentang perbuatan melawan hukumnya, mens reanya, ada kejahatan di sana. Kalau soal kebijakan-kebijakan, semua menteri tentunya mengambil kebijakan. Dan kebijakan itu bisa benar, bisa salah. Tapi apakah kebijakan itu pidana atau tidak, apalagi pidana korupsi, nah itu memenuhi unsur-unsur yang sudah jelas sebetulnya dan limitatif dalam undang-undang. Ini yang kita pertanyakan, Vera. Oke, Pak Ari, sebagian publik memang melihat ada kejanggalan dan kasus ini masih abstrak begitu ya, karena dirasa Kejaksaan Agung belum bisa membeberkan secara detail apa-apa saja sebetulnya yang bisa mengaitkan bukti bahwa Tom Lembong memang melakukan pelanggaran tipikor. Kemudian apa yang ingin disiapkan dan sedang berproses saat ini? Tadi Anda katakan bahwa berkasnya pun sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum gitu ya.
untuk melakukan pra-peradilan? Berkas-berkas dan bukti apa? Ya, yang paling penting adalah penetapan beliau sebagai tersangka. Karena sampai saat ini kita juga menanyakan kemarin pada waktu pemeriksaan, sebetulnya ada apa dalam rumusan pasal 2 dan 3, jangan lupa itu adalah delik material yang harus jelas dan nyata. Dia melakukan perbuatan melawan hukumnya itu apa? Lalu dia menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi itu di mana? Itu harus diuraikan. Nah, sampai saat ini kan kita juga kan harusnya sudah saatnya lah untuk proses pemeriksaan itu lebih transparan. Dan publik juga menunggu itu di mana. Selama ini kejaksaan hanya menjelaskan tentang kebijakan. Lagi-lagi kita ingatkan, kebijakan itu adalah domainnya hukum administrasi negara. Seandainya pun salah kebijakan tersebut, atasannya yang akan menghukum dan ada proses administrasi untuk menghukumnya. Seandainya salah. Nah, dalam temuan BPK yang kita pelajarin kemarin, BPK memberikan rekomendasi terhadap temuan itu tidak hanya pada waktu periodenya Pak Tom Lembong ya, tapi dari sebelumnya dan sesudahnya. Nah, ada beberapa hal yang misalnya harus diperbaiki, maka diminta supaya Menteri Perdagangan menegur dirjennya dan direkturnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor pada waktu itu. Nah, persoalan-persoalan ini bisa dikatakan menjadi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang lain. Nah, unsur-unsur yang lain inilah sebaiknya kejaksaan buka saja di publik. Apa yang harus ditutupin? Pak Tom Lembong sudah ditahan, tidak mungkin menghilangkan barang bukti, apalagi coba? Supaya jangan sampai ini menjadi kesannya publik menilai ada unsur-unsur politis di sana. Itu yang harus kita hindari, Vera. Oke. Pak Ari, bahwa Kejaksaan Agung kan kukuh ya menyatakan bahwa Tom Lembong itu melanggar pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor. Ada upaya melawan hukum, yakni meski kondisinya surplus saat itu namun Mendak tetap berikan persetujuan impor gula. Apa tanggapan Anda ketika harus menyangkal ataupun juga melawan pernyataan dari Kejaksaan Agung ini? Ya, seperti saya katakan tadi, seandainya pun kebijakan itu salah, ini bukan domainnya pidana. Seandainya ya, apalagi yang dikatakan oleh kejaksaan tadi juga masih bisa kita perdebatkan. Apa benar pada waktu itu surplus? Lalu yang mengimpor gula ini hanya Pak Tom Lembong. Bagaimana dengan menteri sebelumnya, menteri sesudahnya? Ada 6 menteri pada waktu itu. Dan semuanya mengimpor gula dalam kondisi yang betul-betul dengan alasan masing-masing dan jumlahnya signifikan dibandingkan dengan jumlah yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong. Nah, jadi kalau hanya berkutat di tentang kebijakan mengimpor gula, ini akan menjadi pertanyaan publik. Ini betul-betul presiden yang tidak baik. Bayangkan kalau setiap menteri mengambil kebijakan lalu kena sanksi pidana. Padahal dia tidak punya kepentingan. Jurisprudensi kita sudah mengatakan dalam beberapa kasus jurisprudensi, kebijakan tidak dapat dipidana. Kecuali kalau dia dapat dibuktikan dia ada perbuatan melawan hukum di sana. Lalu dia menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Itu dulu yang harus dijelaskan kepada publik. Sampai saat ini, baik itu dari Kapus Pen pun, kejaksaan maupun dari penyidik, tidak mampu untuk menjelaskan itu. Ya, itulah tadi penjelasan dari kuasa hukum Tom Lembong, yaitu Bapak Ari Yusuf Amir, di mana beliau mengatakan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang diterima oleh Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi ini. Karena menurut pengacara tersebut ada beberapa hal yang cukup janggal, terutama dengan statusnya sebagai tersangka tapi belum ditemukan mens rea atau rencana jahat dari Tom Lembong tersebut, baik untuk keuntungan pribadi, lingkungan atau orang-orang tertentu. Di mana hal ini itu saja menjadi menarik karena memang tim kuasa hukum yang diwakili oleh Ari Yusuf Amir ini berencana untuk melakukan pra-peradilan. Nah, hal ini akan menjadi jelas itu esok hari atau pada tanggal 4 bulan November 2024. Karena memang tim mereka pada saat ini menurut keterangan tadi itu sedang berkumpul dan sedang meriset atau melakukan apa yang harus perlu dikerjakan mereka untuk saat ini. Apakah akan melakukan pra-peradilan atau tidak perlu. Nah, kita tunggu saja sampai dengan esok hari ya. Apakah esok atau lusa kita tidak tahu. Kita tunggu keterangan lebih lengkap dari tim kuasa hukum dari Tom Lembong.
Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.